Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulhoiruzad dari Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan MIPA dan Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rule based export system, yaitu format chaining dan backward chaining. Oke. Jadi, yang pertama, apa itu rule based export system? Jadi rule based export system itu adalah sistem yang berbasis aturan yang menggunakan pengetahuan dalam bentuk aturan jika maka atau if then untuk membuat keputusan atau menyelesaikan masalah yang terdiri dari yang pertama ada basis pengetahuan, yaitu kumpulan aturan dan fakta, lalu mesin inferensi, yaitu mekanisme untuk menerapkan aturan pada fakta untuk menghasilkan kesimpulan. Lalu ada struktur rule based expert system. Yang pertama ada basis pengetahuan, yaitu mengandung aturan dan fakta. Yang kedua ada mesin inferensi, dua jenis metode utama, yaitu forward chaining dan backward chaining. Lalu ada antar muka pengguna atau user interface untuk berinteraksi dengan pengguna. Lalu ada penjelasan fasilitas, menjelaskan kebutuhan sistem kepada para pengguna. Nah, kita ke bagian yang pertama, yaitu adalah format chaining. Jadi apa sih itu format chaining? Format chaining itu adalah proses inferensi yang dimulai dengan fakta yang diketahui dan menerapkan aturan untuk menyimpulkan fakta baru hingga mencapai tujuan. Disebut juga data driven reasoning. Nah, langkah-langkahnya itu ada 4 tahap. Yang pertama mulai dengan fakta-fakta yang ada, lalu menerapkan aturan yang kondisinya terpenuhi oleh fakta-fakta ini. Yang ketiga, tambahkan kesimpulan baru sehingga sebagai fakta baru. Lalu yang terakhir, ulangi hingga tidak ada aturan yang bisa diterapkan lagi atau tujuan tercapai. Nah, kelebihan format chaining ini cocok untuk masalah dengan banyak data. Jadi kalau ada masalah kayak banyak data yang masuk, atau seperti ada orang sakit panas, bisa jadi dia flu atau apa. Nah, ini cocok deh pakai metode format chaining. Dan dia ini efektif jika semua data tersedia sejak awal. Lalu ada juga nih kekurangannya. Semua itu ada kelebihan dan tidak luput juga dari kekurangan. Jadi kekurangan format chaining itu bisa menjadi tidak efisien jika banyak aturan yang harus dievaluasi. Jadi kalau ada banyak aturannya ini jadi kurang efisien. Nah, contohnya ini di diagnosis medis. Contoh dari format chaining ya. Fakta awal, pasien demam batuk. Nah, aturannya if demam and batuk dan kemungkinan flu. Jika demam dan batuk, kemudian kemungkinan flu. If kemungkinan flu and sakit tenggorokan, then flu. Nah, prosesnya fakta awalnya pasien tuh demam dan batuk. Terapkan aturan pertama, kemungkinan flu. Terapkan aturan kedua, flu. Jadi kesimpulannya pasien tuh flu. Jadi logikanya seperti ini untuk format chaining. Nah, lalu ada backward chaining. Apa sih itu backward chaining? Nah, backward chaining itu adalah proses inferensi yang dimulai dengan tujuan atau hipotesis dan bekerja mundur untuk mencari fakta yang mendukungnya. Disebut juga goal driven reasoning. Langkah-langkahnya sama seperti format chaining, ada 4 langkah dalam backward chaining. Yaitu yang pertama mulai dengan hipotesis atau tujuan. Yang kedua, cari aturan yang kesimpulannya cocok dengan tujuan. Lalu yang ketiga, cek apakah kondisi aturan tersebut dapat dipenuhi oleh fakta yang ada atau perlu disimpulkan lagi. Lalu yang terakhir, ulangi hingga semua kondisi terpenuhi atau hipotesis terbukti salah. Nah, ini juga sama seperti format chaining ya, memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya, lebih efisien untuk masalah dengan jumlah tujuan yang lebih sedikit. Jadi fokus langsung pada tujuan akhir. Nah, kekurangannya tidak efektif jika banyak kemungkinan tujuan yang harus dievaluasi. Jadi backward chaining ini lebih cocok kalau untuk masalah tuh hanya 1 dan 2 gitu, bukan untuk menyelesaikan banyak masalah. Soalnya kalau backward chaining dipakai untuk menyelesaikan banyak masalah, dia ini nanti jadinya kurang efektif ya, kurang bagus kerjanya. Lalu kita ke contoh backward chaining. Contohnya yang pertama ada di sistem diagnosa penyakit. Hipotesis pertama, pasien memiliki flu. Nah, lalu aturannya,
if flu then demam and batuk and sakit tenggorokan. Kemungkinannya apa? Kalau flu jadi bisa jadi dia batuk dan sakit tenggorokan. If demam then tes suhu tinggi. Kalau demam dites suhunya tinggi. Nah, if batuk then cek gejala batuk. Jadi kalau dia batuk harus cek gejala batuknya. Prosesnya, hipotesis pertama flu. Cari aturan yang kesimpulannya flu. Nah, kalau orang flu tuh kayak mana? Nah, kita cek kondisinya. Demam, tes suhu tinggi, batuk, cek gejala batuk, lalu sakit tenggorokan. Jika pasien kondisi pasien itu sesuai dengan tiga gejala yang di atas, berarti hipotesis benar dan pasien memiliki flu. Jadi seperti itu logikanya dari backward chaining. Mungkin mirip ya sama forward chaining tapi berbeda. Ini jelas berbeda. Baik, kita yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, rule based expert system, alat yang kuat untuk membuat keputusan berbasis pengetahuan. Lalu forward chaining, inferensi berbasis data mulai dari fakta ke tujuan. Dan backward chaining, inferensi berbasis tujuan mulai dari tujuan ke fakta. Nah, ini beda nih ya. Forward chaining itu dari fakta ke tujuan. Sedangkan backward chaining itu kebalikannya, dari tujuan ke fakta. Nah, untuk pemilihan metode bergantung pada karakteristik masalah dan kesediaan data. Jadi kalian mau pakai metode forward chaining atau backward chaining itu bergantung dari karakteristik masalah yang kalian hadapi gitu. Nggak semua harus pakai forward chaining, nggak semua harus backward chaining gitu. Tapi kalau masalah kalian hanya satu gitu dan tidak beruntun, tidak banyak, itu lebih direkomendasikan menggunakan backward chaining karena dia tuh langsung to the point ke masalahnya, melakukan hipotesis. Ya, logika-logika seperti ini sebenarnya mirip seperti kita menyelesaikan masalah, tapi ini kan diaplikasikan ke dalam sebuah software. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.